Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu dilimpahi dengan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, yang penuh kasih. Terima kasih untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Ulangan Pasal 29 ayat yang kelima. Tertulis demikian. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Celine Dion, penyanyi terkenal, mengalami pergumulan hebat selama beberapa tahun belakangan ini. Suaranya hilang dan dia tidak bisa bernyanyi. Dia membatalkan begitu banyak konser yang sudah direncanakan. Tapi tahun ini Celine Dion mencanangkan untuk memulai konsernya lagi. Suaranya telah kembali. Ada banyak orang yang merasa bahwa itu adalah mujizat. Bahkan secara pribadi Celine Dion pun merasakan bahwa ia seperti mendapatkan keajaiban. Betapa hal yang sering kali kita anggap sepele, suara, menjadi hal yang sangat berharga bagi seorang penyanyi. Dan ketika suara itu didapatkannya kembali, itu menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Nah, sadarkah kita bahwa kita sesungguhnya mengalami mujizat Tuhan setiap hari? Kita bisa berbicara, ada suara yang keluar dari mulut kita. Itu merupakan mujizat yang dari Tuhan. Kalau ada orang buta melihat, orang yang lumpuh tiba-tiba berjalan, orang yang terbaring lemah tiba-tiba bangkit, yang tuli kemudian menjadi mendengar, yang tidak bisa bicara menjadi fasih berbicara, yang tidak bisa membaca jadi bisa membaca, yang tidak bisa menggerakkan tangan menjadi bisa menggerakkan tangan. Hal-hal ini membuat kita kagum dan mengatakan itu adalah mujizat. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya kita pun mengalami mujizat setiap hari? Kalau kita bisa berjalan, kita bisa menggerakkan tubuh kita. Itu semua adalah mujizat yang dari Tuhan. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dalam Ulangan 29 ayat yang kelima, di sini tertulis 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Selama perjalanan di padang gurun, sebenarnya ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Mujizat-mujizat yang bahkan tidak disadari. Penyertaan Tuhan, pemeliharaannya yang luar biasa pada bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan. Bahkan mujizat itu terjadi juga dalam hal pakaian yang mereka pakai, kasut yang mereka gunakan di kaki mereka. Pakaian dan kasut mereka tidak menjadi rusak selama 40 tahun. Dan ini sebenarnya merupakan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan bukan hanya hal-hal yang kelihatan spektakuler, tapi mujizat Tuhan itu mencakup juga hal-hal yang kecil, yang kelihatannya sepele ataupun remeh dalam hidup kita. Seberapa sering kita bersyukur kepada Tuhan untuk mujizatnya. Kita masih bisa punya pakaian, kita masih bisa punya sepatu ataupun sendal yang bisa kita gunakan. Sadarkah kita bahwa itu adalah mujizat pemeliharaan Tuhan? Atau tidak sadarkah kita akan hal-hal yang demikian? Mujizat Tuhan yang terjadi, sehingga kita marah kepada Tuhan, kita komplain, kita bersungut-sungut,
kita kesal kepada Tuhan karena tidak melakukan hal-hal yang kita inginkan, yang kita pandang sebagai mujizat luar biasa. Kita semua perlu mengoreksi diri kita, saudara, sebab terlalu sering kita memandang remeh hal-hal yang luar biasa dalam keseharian kita. Sesungguhnya mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari. Setiap saat ada mujizatnya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan patut kita bersyukur dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Betapa banyaknya karya ajaib-Mu dalam hidup kami setiap hari. Betapa banyak mujizat-Mu yang kami alami. Cuma kami seringkali tidak menyadari, dan kami tidak mengucap syukur atasnya. Malahan kami marah kepada Tuhan, karena keinginan-keinginan kami, harapan-harapan kami akan mujizat yang kami bayangkan tidak terjadi. Kami marah kepada Tuhan, karena ekspektasi kami yang berbeda dari apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang terlalu sombong ya Tuhan, dan yang terlalu fokus pada hal-hal yang berdasarkan pada pemikiran kami sendiri. Ajar kami untuk merendahkan hati dan bersyukur selalu untuk mujizat pemeliharaan-Mu atas kami setiap hari. Pimpin kami Roh Kudus dan berikan kami tuntunan-Mu untuk lebih mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan, dan berjalan dalam kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami, jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami semua. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.